Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat ilmu dan pengetahuan dalam pandangan Islam. Hakikat adalah sebuah keberadaan atau eksistensi atau dari mana sesuatu berasal, dari mana sumbernya. Dan ilmu adalah pengetahuan, mengetahui tentang suatu kebenaran atau kebenaran pada sesuatu. Hakikat ilmu, bahwa hakikat ilmu adalah tidak memiliki hakikat, dan karenanya tidak ada yang disebut sebagai teori-teori ilmu. Barangkali itu adalah pandangan barat mengenai hakikat ilmu, seperti pendapat Richard Rorty yang dikutip oleh Wat Daud dalam bukunya yang barusan saya sampaikan, bahwa hakikat ilmu adalah tidak memiliki hakikat, dan karenanya tidak ada yang disebut sebagai teori-teori ilmu. Hal ini berbeda dengan ilmu di dalam Islam, yang mana ilmu itu tersebut merangkumi iman dan kepercayaan sebagai hakikatnya. Islam memandang ilmu sebagai sebuah sarana yang sangat penting untuk mengenal dan mengetahui al-haq. Inilah mengapa terdapat lebih banyak penjelasan tentang hakikat ilmu di dalam Islam melebihi apa yang ada dalam agama, kebudayaan, dan peradaban selainnya. Sebagai bukti, Al-Quran memuat berulang kali kata ilmu dalam derivasinya, yang menempati posisi kedua setelah kata tauhid. Tidak hanya itu, dalam Sahih Bukhari bab ilmu, kitab Al-Ilm juga diletakkan bersandingan dengan bab iman, kitab Al-Iman. Sebuah penjelasan bahwa dalam Al-Quran dan Al-Sunnah konsep ilmu menjadi konsep terpenting dan komprehensif setelah iman. Signifikansi ini secara jelas dapat dilihat dari fakta 5 ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul Azim. Serta puluhan hadis Nabi yang menegaskan wajibnya mencari ilmu. Posisi ini tentunya telah memberikan kepada ilmu sebuah landasan yang kuat dan jelas dalam cara pandang Islam. Sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, umat Islam cenderung lebih memilih untuk meniru dan mengadopsi konsep ilmu pengetahuan barat sekuler yang dianggap lebih maju dan dewasa, secara membabi buta, daripada berpijak kepada ilmu Islam yang tauhid. Hal ini menurut Qaradawi disebabkan oleh hegemoni dan kolonialisme barat terhadap negara-negara Islam yang berlangsung secara terus-menerus. Selain itu, dangkalnya pengetahuan umat Islam terhadap agamanya juga menjadi faktor lain yang tidak kalah merugikan.
Dua faktor terbesar ini menimbulkan kecenderungan sikap imitatif dalam diri umat Islam yang pada akhirnya berdampak kepada hilangnya identitas keislaman. Ilmu dalam Islam adalah sesuatu yang urgent dan krusial. Seorang ulama muslim kontemporer, Syed Muhammad Naqib Al-Attas, ia menghadirkan konsep ilmu yang berasaskan kepada worldview Islam yang tauhid, sehingga konsep tersebut jelas berbeda dengan konsep-konsep yang datang dari barat sekuler. Baginya, kedudukan ilmu dalam dunia pendidikan adalah suatu hal yang sangat prinsipil, karena inti pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi, tetapi secara khusus juga berperan dalam mencapai tujuan-tujuan spiritual manusia. Luasnya cakupan ilmu dalam Islam menjadikan pendefinisian terhadap ilmu menjadi upaya yang tidak mudah, bahkan mustahil untuk dilakukan. Hal ini menjelaskan tidak adanya pembatasan bagi ilmu, sehingga ia tidak memiliki ciri-ciri khusus dan spesifik yang bisa didefinisikan. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas tampil sebagai salah seorang ilmuwan kontemporer yang berupaya mendefinisikan ilmu. Namun, menyadari bahwa pendefinisian secara had adalah mustahil, maka dalam usahanya itu Al-Atlas mengajukan definisi ilmu secara deskriptif. Dia membagi pencapaian dan pendefinisian ilmu ke dalam dua bagian. Yang pertama, ilmu adalah sesuatu yang datang dari Allah dan diberikan kepada insan sebagai karunia-Nya. Dan yang kedua adalah sesuatu yang dicapai oleh jiwa yang aktif dan kreatif berdasarkan daya usaha akliyahnya sendiri, yang telah melalui pengalaman, penyelidikan, dan pengkajian. Bertentangan dengan filsafat dan sains modern sekuler dalam hal sumber dan metode ilmu, Al-Attas menjabarkan bahwa ilmu datang dari Tuhan dan diperoleh melalui sejumlah saluran, yaitu indera yang sehat, laporan, kabar yang benar yang disandarkan pada otoritas, akal yang sehat, dan intuisi. Al-Attas mengkategorisasikan ilmu berdasarkan hakikat yang inherent dalam keragaman ilmu manusia dan cara-cara yang mereka tempuh untuk memperolehnya, dan menganggap kategorisasi ini sebagai bentuk keadilan dalam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai objek dan manusia sebagai subjek. Ia mengkategorikan ilmu ke dalam dua bagian, yaitu ilmu iluminasi atau ma'rifah dan ilmu sains dalam bahasa Melayu. Yang pertama disebut dengan ilmu pengenalan dan yang kedua disebut dengan ilmu pengetahuan. Hakikat iptek dari sudut pandang Islam, yaitu pengkajian terhadap sunnatullah secara objektif, memberi pemahaman kepada umat manusia, dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada era sekarang ini telah dapat menciptakan kemakmuran dan kemudahan di segala sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Hal ini bisa kita lihat begitu mudah umat Islam sekarang ini melaksanakan ibadah haji dengan berbagai fasilitas yang tercipta dari eksplorasi iptek tersebut.
Terlebih lagi bila kita membandingkan pelaksanaan ritual haji zaman dulu yang masih berjalan seadanya dan hanya mengandalkan keramahan alam. Itulah eksistensi dari kemajuan iptek pada zaman ini. Tetapi dengan segala akibatnya pula yang harus diterima sebagai sebuah kenyataan yang tak dapat dipungkiri. Ibarat sebuah koin mata uang, kedua sisinya tidak dapat diambil dan ditolak secara bersamaan. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Pada masa 14 abad yang silam telah memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasannya mereka telah dipersilahkan oleh Allah untuk menjelajah di angkasa luar, asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan. Bisultan. Kekuatan yang dimaksud di sini sebagaimana ditafsirkan para ulama adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Dan hal ini telah terbukti di era modern sekarang ini dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus luar angkasa, dan teknologi telah berulang kali menembus luar angkasa. Sejak pertama kali diturunkan, Al-Quran telah mengisyaratkan pentingnya ilmu pengetahuan dan menjadikan proses pencariannya sebagai ibadah. Al-Quran menegaskan bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang secara tegas maupun samar yang memberi petunjuk bahwa agama dan sains merupakan dua sisi yang berbeda. Maka dalam pandangan Al-Quran, sains dan agama merupakan dua hal yang terintegrasi. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses mengamati, menemukan, memahami, dan menghayati sunatullah yang berupa fenomena alamiah maupun sosial. Ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Kata-kata ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali, tetapi kata jadinya ia disebut lebih dari 744 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam, yang salah satunya digunakan untuk penentuan waktu melaksanakan ibadah sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji. Dalam menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi. Dalam Islam pada abad pertengahan dikenal istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Sains dan teknologi, baik itu yang ditentukan oleh ilmuwan muslim maupun ilmuwan barat pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang, semua itu bukti kebenaran informasi yang terkandung dalam Al-Quran.
Karena jauh sebelum peristiwa penemuan-penemuan itu terjadi, Al-Quran memberikan isyarat, kemudian mengaplikasikan pemahaman tersebut bagi pedoman hidup manusia dan lingkungannya, serta menjadi kesadaran adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna sebagai tujuan hakiki dari kegiatan pembelajaran. Inilah yang sesungguhnya menjadi inti pandangan Al-Quran tentang sains atau ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.